Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, pada sore ini ya, karena sore saya lagi ngetem di Kampung Rambutan, dan pada video kali ini saya mau sedikit nge-review lah ya, nge-review di dalam bisa itu ada apa aja gitu kan. Ya jadi nggak banyak variasi sih teman-teman, nggak terlalu banyak variasinya ya, karena kalau di Prima Jasa itu jadi nggak boleh gitu ya, nggak dibolehin banyak variasi gitu. Misalkan kayak di atas ini dikasih lampu-lampu variasi, itu nggak boleh gitu ya. Bahkan masang telolet juga nggak boleh gitu kalau di Prima Jasa gitu ya. Tapi kalau PO-PO lain bisa sih. Kalau PO-PO lain kan bebas gitu ya, mau dikasih telolet ataupun enggak gitu kan, boleh-boleh aja tuh. Tapi kalau di Prima Jasa itu nggak boleh. Tapi sih saya tuh cuma apa ya, sukanya interior di dalam ini ya bersih aja gitu kan ya, karena tuh, otomatis meskipun penuh penumpang ya di bis saya ini, yaitu nggak akan ada sampah gitu ya, karena masing-masing di tempat duduk itu udah saya taruh tempat-tempat sampah gitu ya, tong sampah. Jadi buat para penumpang ya, ketika mau buang bungkus-bungkus plastik ataupun makanan gitu kan, bisa langsung dibuang di tong sampah gitu kan. Itu udah gitu teman-teman. Nah, ada di atas juga kan, bisa buat naruh-naruh barang juga kan. Tapi teman-teman, ini bisa itu wangi banget tau ya, wanginya karena di dalam ruangan ini ya, itu penuh dengan setela pewangi. Jadi teman-teman bisa lihat ya, bisa lihat begitu banyaknya ini pewangi. Jadi kalaupun ada nih ya, terkadang ada juga orang yang nggak suka wangi gitu ya, bisa puyeng. Tapi kan banyak juga sih respon-respon para penumpang, duh wangi banget gitu ya, di sini wangi banget gitu. Tapi kalau yang nggak biasa mah bisa pusing, bisa mabok lah gitu ya. Nah, kita lihat ini banyak banget, ini dari sebelah sini juga ini udah ada ya, ini udah ada Stella satu nih di sini, belum di depan situ. Nah, banyak banget. Dan lagi ini ditambah ada yang sistem semprot ini, jadi dia udah otomatis lah gitu ya. Ya udah otomatis, tinggal kita ngatur menitan berapa menitnya gitu ya. Sini ruangan ngerokok, jadi udah ada ruangan smokingnya ya. Buat teman-teman yang mau ngerokok itu jangan khawatir, ada khusus ruangannya, bisa ngopi ngerokok di situ ya. Dan ini tarifnya teman-teman, bisa teman-teman lihat sendiri. Tarif ke Balaraja itu hanya 28.000 dari Kampung Rambutan Balaraja, atau dari Balaraja ke Kampung Rambutan ya. Nih teman-teman bisa lihat sendiri, itu ada pewangi. Ini ruangan smoking buat ngerokok. Dan di sini udah banyak tuh setela, semua penuh dengan setela. Ya, dan mulai dari sini itu udah penuh banget dengan setela. Jadi seger banget ini di dalam mobil ini, seger. Jadi nggak bau apek. Nah, di depan juga, ini di depan juga nih, ini dia udah pakai setela ini ya, tambah ini dua lagi. Gimana nggak maboknya penumpang ya. Itu di tempat saya di atas itu ada satu, ada satu lagi. Nah, ayo naik. Nah, di sini juga teman-teman, ini suasana di kabin bisnya ya. Ini saya lagi ngetem di terminal Kampung Rambutan. Inilah suasana Kampung Rambutan pada sore hari. Itu ada Bapak Kuli Panggul lagi manggul.
Jadi ada yang kuli panggul itu kita bayar 10.000 ke dia. Ini saya lagi ngetem di Kampung Rambutan. Di sini teman-teman ada casan. Teman-teman bisa kalau lobet bisa ngecas di sini tanpa dipungut biaya gratis ya. Ada tisu juga teman-teman. Ya teman-teman, kalau mau tisu ya tinggal ambil aja. Itu fasilitas yang bisa kita kasih lah ke para penumpang gitu ya. Fasilitas yang lebih penting itu adalah keramahan ketika kita sebagai kru bis gitu ya. Kalaupun kita ramah kepada penumpang ya, insya Allah kita tuh diingetin besoknya naik lagi, oh si mas ini ramah banget gitu ya. Itulah, selain kita memberikan fasilitas yang dalam ruangan itu ya bersih ya, karena kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Ya, kalaupun bersih itu kan enak, kita juga kan enak, nyaman juga. Nah jadi ini bangkunya itu ya teman-teman udah bisa disetel ya, dan bangkunya udah teman-teman bisa setel. Kalaupun mau nyender, mau tidur ya tinggal ininya tuas ini ditarik aja, dia akan ke belakang, jadi enak buat tiduran ya. Nah teman-teman nggak ketika teman-teman berada di bagian belakang, ya, bagian belakang itu AC akan lebih dingin ya. Itu karena coba teman-teman perhatiin ketika teman-teman duduk di bagian belakang, jangan terlalu belakang sih, sekitar dua kursi dari belakang ya, itu bakalan dinginnya itu bakalan beda. Dia akan lebih dingin banget pokoknya ya kalau di belakang ini. Karena apa ya, karena dia lebih dekat ya, lebih dekat dari dengan mesin AC-nya gitu ya. Ini di atas ini adalah mesin AC-nya, jadi dia kalau bagian di sini ya, di tengah-tengah sinilah gitu, itu akan lebih dingin banget ya, karena dia lebih dekat. Nah beda lagi kalaupun kita berada di depan, yaitu lebih nggak terlalu dingin sih, tapi nggak terlalu dingin kayak yang di belakang ini gitu ya, karena dia lebih jauh lah jalurnya untuk ke depan. Bahkan bagian saya ya sebagai driver itu anget di depan ya, karena apalagi panas itu pantulan matahari itu langsung ke kaca, jadi anget ya. Jadi kalau bagian driver itu bakalan nggak dingin, lebih ke anget. Apalagi kalau panas hari itu panas. Beda kalaupun di ruangan ini, apalagi di belakang itu lebih dingin. Jadi teman-teman kalau yang suka naik bis, yang suka AC-nya dingin ya, teman-teman tinggal pilih duduknya itu di belakang, jadi akan lebih dingin gitu ya teman-teman. Oh, kita ke ruangan. Sampai di ruangan ngerokok juga itu udah aku sediain kotak sampah, tetapi kadang penumpang ada aja ya buang sampahnya masih ditaruh di situ gitu ya kan. Nih coba kalau dibuangnya ke sini nih, padahal udah disediain gitu ya, udah disediain kotak sampah, tapi ada aja gitu yang ngebuang sampah di lantai gitu kan. Tapi nggak apa-apa lah, namanya juga orang pasti berbeda-beda, ada yang selalu menjaga kebersihan dan ada juga yang enggak gitu kan. Nah, jadi di belakang juga ada tuh Stella. Jadi dalam ruangan bis ini, bis saya nih ini penuh dengan Stella ya teman-teman.
Jadi emang wanginya itu benar-benar seger banget, segar. Tuh, Kampung Rambutan Balaraja. Ini selipi ke Karangtengah 18.000 tuh. Kalau di ruangan belakang ini lebih ke berisik, karena di bawah ini mesin mobilnya tuh di bawah ini, jadi kedengaran berisik. Jadi lebih nggak bising itu. Mendingan kalau duduk itu di dalam aja, jadi nggak terlalu berisik. Tuh teman-teman, itu baru ada penumpang 2 ya, semoga aja penuh. Nanti kita bentar lagi jalan ke Balaraja. Dan di samping kita juga ini ada bis yang ke Sukabumi ya. Jadi buat teman-teman, kalau ada yang ke Sukabumi itu dekat pengetemannya sama bis Balaraja ya. Kalau teman-teman mau ke Sukabumi itu udah pasti naik bisnya di samping mobil bis yang ke Balaraja ya. Di samping kanan juga ada bis yang menuju ke Merak. Tuh ada Abang Tahu. Jadi kalau kita udah duduk di sini di pengeteman, itu banyak para pedagang yang menawarkan, ada tahu, banyak lah gitu ya. Jadi teman-teman nggak susah untuk pengen jajan, mau beli minum, itu ntar juga pada banyak pedagang itu yang naik ke mobil. Nah gitu ya teman-teman ya. Terima kasih buat teman-teman yang masih stay, yang masih nonton video Dedi ya. Buat teman-teman semua yang udah monet ataupun yang belum ya, tetap selalu konsisten ya, tetap selalu konsisten ya. Kalaupun gak sibuk-sibuk amat mah kayak gitu, usahakan selalu upload gitu ya. Kalau saya sih gimana ya, kalau mau upload tiap hari itu juga yang pertama ya harus bikin konten juga gitu kan, karena emang sekarang lagi sibuk banget, kerjaan juga lagi sibuk. Kadang sibuknya tuh kita sampai Kampung Rambutan tuh ya, Kampung Rambutan itu udah nggak ada antrian, kita berangkat lagi ke Tangerang. Sampai Tangerang nggak ada antrian, berangkat lagi ke Jakarta, udah kayak gitu bolak-balik gitu aja sampai 2 PP. Tapi kalaupun lagi banyak antrian itu enak gitu kan, masih misalkan tinggal 4 nih antrian, itu udah 2 jam kita istirahat. Jadi kita bisa main, bisa keliling-keliling nyari konten gitu kan, lebih ke enak. Tapi kalaupun lagi repot banget ya, ininya aja, sesempatnya dulu lah. Tapi buat teman-teman yang kalau emang bisa upload, bisa konsisten ya, teman-teman usahakan jaga konsistennya ya. Konsisten itu bukan berarti teman-teman upload tiap hari juga, bukan. Tetapi yang dimana konsisten itu teman-teman udah menentukan nih gitu kan, seminggu mau berapa kali. Kalaupun emang seminggu itu 3 kali upload, ya udah berarti teman-teman konsistennya itu 1 minggu itu 3 kali upload. Jadi dalam konsisten itu ya bukan berarti harus upload tiap hari. Tetapi kalaupun teman-teman juga bisa mampu upload 1 hari 1 video, ya itu lebih bagus gitu teman-teman. Tapi saran saya sih jangan terlalu dipaksakan ya, gimana ya, utamakan dulu kerjaan utama teman-teman ya, beres itu baru kita kembali ke YouTube lagi gitu ya. Intinya teman-teman, saya doakan buat teman-teman semoga channelnya bisa berkembang, sukses gitu ya. Untuk saat ini ya kita harus terus yang namanya ya saling kunjung gitu kan, karena kalaupun kita masih viewersnya masih sedikit terus nggak mau kunjungan juga,
repot juga, nambah ambruk juga gitu kan. Gitu ya teman-teman, mungkin segitu aja video dari saya. Semoga ini bisa menjadi tontonan buat teman-teman lah gitu ya. Ini ya teman-teman, sehat selalu, jaga selalu kesehatan karena musim lagi hujan ya, tetap selalu menjaga kesehatan, jangan lupa banyak minum air putih. Oke teman-teman, mungkin segitu aja video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sehat selalu, salam sama keluarga.